Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Yulani Sundara. Pada kesempatan hari ini, kita akan bersama-sama mempelajari tentang pengantar R. Namun, sebelum memulai perkuliahan kita, ada baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, kita lanjut eh, materinya ya. Tentang pengantar R. Nah, sebelumnya eh, coba eh, rekan-rekan post dulu video ini, terus lakukan pretest ya. Waktunya kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Kemudian rekan-rekan dapat melanjutkan lagi. Soal pretest ini jangan khawatir, tidak akan dianggap sebagai suatu penilaian, hanya ingin mengetahui sebatas mana rekan-rekan mengetahui materi sebelumnya, gitu. Ya, teman-teman bisa scan barcode-nya atau klik bit.ly pretest teori peluang. Kalau sudah, silahkan dilanjutkan lagi videonya. Nah, apa aja sih software statistika yang rekan-rekan ketahui? Ada SPSS, kemudian SPS Amos, kemudian Minitab, Lisrel, eView, Stata, Smart PLS, Expert Choice, SAS, dan lainnya. Nah, namun seluruh software-software ini berlisensi. Jadi kita perlu membayar supaya kita dapat menggunakannya secara legal, terutama ketika kita ingin melakukan publikasi ilmiah dengan menggunakan software-software ini. Oleh karena itu, kita mencoba beralih ke software yang open source atau gratis ya. Jadi salah satu software open source yaitu R, di mana R itu merupakan bahasa pemrograman sekaligus software untuk pengolahan data dan grafik. Kemudian bahasa pemrograman R ini digunakan bisa untuk membaca teks, database, grafik, dan penggunaan machine learning. Selain itu, R juga bersifat gratis dan open source. Artinya kita nggak perlu bayar lisensi macam-macam dan dapat digunakan secara bebas. Namanya suatu pemrograman atau software tentu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya yaitu dia bersifat open source sehingga bisa dinikmati oleh siapa saja tanpa harus membayar lisensi. Kemudian, banyak package dan fungsi di R yang dapat mempermudah analisis data. Kemampuan grafiknya baik, kemudian unggul dalam simulasi dan mendorong kita berpikir tentang analisis data tersebut. Selanjutnya, kekurangannya apa sih dari R ini? Yang pertama yaitu dia tidak user friendly. Jadi, eh, kemudian menggunakan suatu fungsi dapat membuat kita frustasi dan membuat kesalahan atau error itu menjadi hal yang biasa. Jadi, kalau dalam pemrograman kita salah dalam pengkodingan pemrograman itu adalah suatu hal yang biasa. Justru aneh ketika belajar pemrograman tapi kita tidak pernah melakukan kesalahan dan penyiapan data menjadi suatu hal yang sulit. Tapi teman-teman perlu kita ingat bahwa ada suatu ayat dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bahkan sampai diulang dua kali bahwa Allah menjanjikan bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi ketika teman-teman merasa kesulitan dalam pemrograman atau dalam hal yang lainnya, yakinlah nanti ada kemudahan yang Allah berikan untuk kita. Terus di mana sih kita mendapatkan R? Jadi R ini kan software yang bersifat open source. Bisa teman-teman akses di sini www.rproject.org. Versi terakhir adalah 4.4.2 yang dikeluarkan di tahun 2024. Nah, jadi di R itu juga ada dilengkapi package yang digunakan analisis yang canggih. Di sini ada R dan R Studio. Keduanya sama, hanya R Studio adalah mempercantik tampilan dari R. Gimana sih kita menginstal R? Pertama, kunjungi keren.r project. Nah, di sini teman-teman dapat bisa memilih download untuk Linux, Mac atau OS, terus dapat mendownload untuk Windows. Contohnya, di sini saya memilih untuk Windows.
Kalau teman-teman belum punya, berarti install R for the first time. Dan download R 4.4.2 for Windows, install dan jalankan. Jadi tinggal next, next, next sampai finish ya. Nah, berikut tampilan R. Nah, kalau ada tanda seperti ini, prompt, itu adalah tanda untuk memulai dan kita ketika mengklik quit atau exit, kita bisa keluar dari R. Jadi sangat mudah sekali untuk menjalankan dan keluar dari software R. Nah, selanjutnya inilah adalah tampilan R. Nah, seperti ini. Kemudian ini adalah salah satu contoh data. Misalkan ada 10 responden laki-laki dan perempuan, pendapatannya misalkan laki-laki yang pertama 1 juta, tapi di sini tulis satu. Jadi ini dalam satuan jutaan ya. Terus pengeluarannya 0,5, berarti 500.000. Kemudian responden ke-20, misalkan di sini perempuan, pendapatannya 10 juta, berarti di sini 10 dan pengeluarannya 8 juta. Kemudian dari data ini misal kita ingin kita masukkan ke dalam R ya. Ini sintaksnya teman-teman harus ketik. Ingat huruf besar dan huruf kecil itu sangat berpengaruh dalam R. Jadi kita harus konsisten karena dia bersifat case sensitive. Nah, ini datanya kita masukkan ke dalam R. Kemudian silakan rekan-rekan pause video ini, kemudian ketik sintaks yang ada di sini, maka teman-teman akan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi kita dapat plot atau grafik pendapatan per bulan dan pengeluaran per bulan. Berarti seperti ini ya pengeluarannya. Kemudian kan ini titiknya hitam semua. Kita misalkan teman-teman ingin membuat lebih cantik. Nah, silahkan teman-teman ketik sintaks ini, silakan pause videonya. Kemudian setelah itu, maka setelah teman-teman selesai, silahkan dijalankan. Maka hasilnya akan seperti ini. Di sini kita bisa membedakannya berdasarkan jenis kelamin. Di sini pendapatan untuk kalau laki-laki merah, kemudian untuk perempuan ini biru. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini pengeluaran laki dan laki dan di sini pengeluaran perempuan. Bahwa ini nilai tertinggi perempuan jauh lebih besar ya. Nah, seperti itu. Nah, referensi teman-teman kalau terkait R bisa lihat di www.rstudio.com research cheat sheet. Jadi, sintaks-sintaks di R itu teman-teman bisa dapatkan di sini dan teman-teman juga bisa membaca artikel-artikel di Google Scholar. Jadi kita bisa membaca artikel-artikel dari dosen-dosen prodi tadi statistika dan PKM yang telah kita laksanakan bersama gitu ya. Bisa dicari di Google Scholar. Selanjutnya, ada tugas yang saya berikan untuk rekan-rekan yaitu rekan-rekan ke pojok statistik di gedung kita lantai 6 di sebelah ruang perkuliahan. Di sana tersedia banyak sekali buku dan data-data yang diberikan oleh BPS untuk UIN STS Jambi. Nah, silahkan ke pojok statistik. Kemudian instruksi tugas dan ketentuannya sudah saya berikan di Google Classroom. Seperti itu. Nah, ketika nanti ada sintaks yang error atau pertanyaan yang kurang dimengerti, teman-teman bisa bertanya pada saya pada WhatsApp grup yang telah kita buat. Ya, tugas ya. Oke, karena tegang habis menerima tugas, saya kembali mengingatkan bahwa kita adalah Civitas Akademika di bawah Universitas Islam Negeri Sultan Saifuddin Jambi, berarti kita harus paham tentang moderasi beragama, di mana yaitu ada 4, yang pertama komitmen kebangsaan, yang kedua toleransi, yang ketiga anti kekerasan, dan yang keempat penerimaan terhadap tradisi. Ya, kita bersama bisa lihat di video YouTube, silahkan, atau teman-teman bisa klik di Bitly Yuk Moderasi Beragama. Nanti kita sama-sama menonton video moderasi beragama untuk refreshing teman-teman dan pengetahuan teman-teman terhadap moderasi beragama. Setelah rekan-rekan selesai menonton, bisa dilanjut videonya ya. Oke, akhirnya telah berakhir sesi perkuliahan kita, sedikit merefleksikan bahwa hari ini kita belajar tentang pengenalan R, di mana R itu adalah salah satu software yang open source atau gratis. Kemudian kita juga telah mempelajari tentang eh, penggunaan atau pengantar R pada data dan
teman-teman juga telah nantinya akan melakukan penganalisan data dengan menggunakan data-data yang ada di pojok statistik. Dan terakhir, teman-teman silakan post test. Waktunya 10 sampai 15 menit. Silakan di-post di video ini. Teman-teman bisa scan barcode yang ini atau kalau tidak bisa di bit.ly/post test teori peluang. Selamat mengikuti post test. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat mengerjakan tugas. Saya mohon maaf apabila penjelasannya kurang dimengerti. Kembali, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.